kita lanjutkan tutorialnya. Di video sebelumnya itu pas kita insert data ya, kemudian klik save, maka datanya itu muncul ya di bawah, atau dengan kata lain itu datanya tampil dan masuk ke database. Tetapi di sini belum ada pesan ya kalau data itu berhasil disimpan atau gagal disimpan. Nah, sekarang kita buat, yaitu namanya itu flash message. Saya akan menggunakan nama library-nya itu yaitu poster.js ya. Buka aja di browser, cari aja di Google namanya itu poster ya, poster.js ya. Kemudian untuk lebih lengkapnya itu tambahkan aja keywordnya itu kode 7, kemudian enter. Nah, di sini untuk link GitHub-nya paling atas, atau bisa dikunjungi si websitenya yaitu kode7.github.io. Saya masuk dulu. Nah, ini halaman utamanya. Kemudian klik bagian ini ya, bagian demonya. Saya buka tab baru. Contoh di sini misalkan title-nya itu create product. Misalkan message-nya itu berhasil. Untuk tipenya itu sukses ya. Kemudian saya tambahkan ada button close-nya. Kemudian ada progress bar. Untuk lokasinya tuh atau posisinya tuh di sini bisa diatur ya. Untuk sementara biarkan aja dulu. Sekarang kita coba. Nah, maka muncul ya. Dan di bawah ini settingannya langsung dibuatkan ya. Dimana di sini yang pertama itu untuk tipe clusternya bisa sukses, info, warning, atau error ya. Kemudian ini berhasil, ini berarti menunjukkan untuk isi pesan ya. Kemudian bagian create product yaitu bagian title-nya. Nah, cara penggunaannya itu kembali lagi ke website halaman utamanya. Di sini untuk filenya itu bisa di-download ya. Tetapi dalam video ini saya contohkan itu menggunakan CDN. Jadi bagian mini page ini, bagian JS-nya klik kanan lalu copy aja si linknya, buka di text editor, kemudian di bagian folder resource, view, layout, kemudian file app.blade.php, buka aja. Lalu letakkan yang di bawah di sini. Buat script ini src, masukkan di sini linknya. Kemudian sekarang itu bagian CSS-nya ya. Sama, copy aja linknya. Kalau ini untuk script JavaScript ya. Sedangkan sekarang itu untuk CSS-nya simpan aja di atas. Kemudian masuk ke demonya sekarang. Nah, bagian ini kita jadikan sebuah ini ya, event listener di Layer. Jadi kita buat dulu untuk eventnya. Masih ya di plf.blade.php. Di bagian ini aja ya, di bawah close modal ya. Buat sebuah event listener. Require .on, nama eventnya tuh saya kasih namanya tuh flash message.
Kemudian sini saya kasih parameter, namanya itu param aja. Untuk penamaan parameter ini bebas ya. Saya kasih dengan nama itu di sini param. Kemudian bagian ini, yang bagian optionnya ini pengaturan dari toaster JS-nya. Ini di generate ya, berdasarkan pengaturan ini. Misalkan saya kasih di sini untuk show durasinya tuh menjadi 600. Di sini masih 300 ya. Ketika diklik show toasternya, maka ini berubah ya bagian durasinya. Copy dulu ini. Lalu paste di sini ya, di dalam event yang baru dibuat, yaitu paste message ini. Satu lagi yaitu bagian untuk menyampaikan pesannya ya. Simpan aja di bagian bawahnya, di bagian bawah atau setelah pengaturan toasternya. Ketik koma dulu. Nah, di sini untuk menentukan tipe toaster dan title beserta isi kontennya ya, atau message-nya, diambil dari sebuah parameter di sini. Di mana parameter pertama itu yaitu untuk type ya. Kemudian berhasil ini berarti untuk isi pesannya. Saya ke ataskan dulu. Nah, ini. Dan yang terakhir yaitu untuk title atau judul dari si toasternya. Save dulu. Kemudian di sini untuk bagian library jQuery-nya masih menggunakan slim.min.js ya. Nah, supaya si toaster ini bisa berjalan dengan baik, ganti dulu untuk library jQuery-nya. Saya cari dulu di sini CDN jQuery. Ambil aja yang terbaru dan gunakan itu versi ini ya, Minipage ini atau yang uncompressor ini. Dalam kasus ini saya akan menggunakan itu versi Minipage ini. Klik aja, langsung muncul si scriptnya. Copy, kemudian ganti dengan yang baru. Save. Sekarang udah berubah ya si library-nya. Selanjutnya itu kita implementasikan di create product ya, si place message ini. Buka file di apps, http appwire produk ya. Kemudian bagian create product, sertakan di baris 38 di sini. Buat emit baru. Target emitnya tuh atau target tipenya tuh ke place message. Kemudian di sini ada parameter 1 dan berupa ini ya, array ya. Ada type, ada message dan title. Jadi di sini buat aja sebuah array. Pertama itu type-nya, value-nya itu yaitu ini ya,
bisa info, warning, error, dan sukses ya. Jadi di sini kalau datanya berhasil disimpan ya, berarti sukses kan. Masukkan aja tab-nya itu sukses ini. Kemudian title-nya. Yaitu di sini create product. Kemudian message-nya atau pesan ya. Data produk berhasil disimpan atau berhasil dibuat. Produk created successful. Ini pesan untuk data berhasil disimpan. Kemudian kalau ada atau terjadi error ya, pas insert datanya. Nah sekarang kita ganti yang bagian ini, yang bagian blok baris 4 ini ya, 47 sampai 48 ini. Di bawah rollback, paste saja di sini. Tetapi bagian TP-nya itu menjadi error ya. Contohnya di sini, misalkan klik error, maka warna merah si thrusternya. Ganti aja ini, sukses menjadi error. Untuk title-nya biarkan aja dulu. Kemudian bagian message-nya tuh di sini kelebihannya ya. Lanjutkan. Di sini bagian message-nya itu menampilkan pesannya error, yaitu ini ya. Cut aja, kemudian hapus baris 53 ini. Kemudian di sini error misalkan. Kemudian gabungkan errornya terjadi di mana. Yaitu variabel th ini diambil pesannya, yaitu untuk mengambil pesannya error apa. Kemudian save di sini. Sekarang kita uji coba dulu. Apakah ada yang salah pas implementasinya? Oke, sudah di refresh. Misalkan saya langsung klik save. Nah, sekarang berhasil ya, si pesannya itu muncul, si thrusternya, dan masuk ke blok ini ya, yaitu terjadi sebuah error. Di sini keterangan errornya tuh karena datanya tuh ini ya, tidak diisi ya. Sekarang kita isi dengan benar. Dan sekarang muncul ya si thrusternya berhasil ya dengan warna hijau.